itu mengaku merasa sedih melihat kondisi Nikita Mirzani. Dari seleksi P3K tahap 1 sudah diangkat menjadi ASN. Halo Sobat Negeriku, akhirnya kita jumpa lagi di reactionjapan.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Udah pada penasaran? Simak ya. Nah, mengawali reactionjapan.com di pekan ini akan kita buka dari soal entertain yang berbau dengan hukum. Yang mana berita itu berjudul Sedih lihat kondisi Nikita Mirzani. Dinar Candy mengatakan tak banyak yang menjenguk. Disc-joki Dinar Candy belum lama ini menjenguk aktris sekaligus selebgram Nikita Mirzani di rutan Polda Metro Jaya. Wanita 31 tahun itu mengaku merasa sedih melihat kondisi Nikita Mirzani. Bukan karena kondisi fisik atau lainnya, melainkan karena adanya pertemanan dengan sang aktris tersebut. Sebab menurut Dinar Candy, tidak banyak yang datang menjenguk Nikita Mirzani ketika ibu 3 anak itu sedang menjalani hukumannya di balik jeruji. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi sang aktris, maksudnya Nikita Mirzani, sebelum terjerat kasus yang akhirnya membawa dirinya ke dalam jeruji besi. Sebenarnya yang aku lihat sih sedihnya ke Kak Niki, kan waktu kalau dia kontennya semua viral, semuanya itu tinggi. Banyak orang yang ngedeketin dia, dan terus pas lagi kayak gitu yang aku lihat kok jauh ya, ujar Dinar Candy. Disc-joki berdarah Sunda itu mengaku sedih melihat kondisi tersebut. Kabar berita perihal kondisi Nikita Mirzani yang tak banyak mendapat jenguk mungkin dari rekan sesama artis maupun rekan sejawat, ternyata juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Salah satu sorotan itu datang dari akun Sayonara 23. Komentarnya, Nick Mir ini sering banget masuk penjara, tapi nggak ada efek jera. Biarlah dia bermain dengan keputusan hidupnya sendiri. Biar sadar mulutmu harimaumu. Tak mau ketinggalan, komentar lain pun datang dari Sobat Negeriku dengan akun bernama Bento Laka Bento. Bento mengomentari, "Gak usah dijengukin, orang kayak Nikita Mirzani ini gak bakal ada tobatnya. Cari uang lewat buah masalah, duitnya bisa jadi gak berkah loh mbak." Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Bento, yang mana sepertinya setiap suatu hal ataupun delik masalah yang terjadi dalam hidup Nikita Mirzani itu selalu saja viral. Ya, semoga saja kita doakan Mbak Niki menjadi sosok yang lebih baik ke depannya. Di posisi kedua, reactionjapan.com diisi berita soal hukum, yang mana kabar berita ini sempat membuat geger halayak. Yang mana soal penangkapan artis. Berita itu berjudul Polisi sebut Fachri Albar ditangkap sendirian di rumahnya. Oke. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo mengatakan Fachri Albar alias FA ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Aktor tersebut diamankan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul jam 8 malam. Fernel menuturkan FA diamankan seorang diri di kediamannya. Yang bersangkutan sendiri, kami mengamankan FA sendiri, ujar Fernal Armando. Dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian menumpukan sejumlah barang bukti berupa narkoba.
Macam tak betul je budak ni. Akan tetapi, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai barang bukti yang ditemukan. Barang bukti sudah kami amankan dan saat ini masih dalam tahap pendalaman, ujar Fernal. Kabar berita perihal penangkapan Fachri Albar ini mendapat sorotan tajam dari Sobat Negeriku. Salah satu sorotan itu datang dari Verina 87. Laki-laki problematik mending ditinggalin aja. Daripada bawa pengaruh buruk untuk kehidupan anak-anaknya, kasihan juga istrinya. Selain itu ada juga komentar lain dari Sobat Negeriku GG Ambiar yang mengatakan, istri cantik, anak lucu-lucu, tapi dia lebih memilih narkoba, menghancurkan hidupnya, hidup keluarganya, manusia egois. Apa yang dikatakan oleh Verina dan GG ini benar, bahwa sepertinya sosok Fachri Albar ini sosok yang problematik dan terkesan egois, yang mana dia tidak memikirkan masa depan daripada keluarganya dan juga kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Masih di era senjepen.com, kita memasuki berita ketiga, yang mana berita itu masih perihal dunia artis. Berita itu berjudul, Paula Verhoeven akui mengobrol dengan Nico di kamar. Bicarakan soal hal ini. Wait a minute. Selebritas Paula Verhoeven mengaku dirinya kerap mengobrol dengan Nico, yang mana yang disebut-sebut sebagai sosok pria idaman dalam rumah tangganya. Paula juga mengaku pernah curhat kepada Nico di kamar soal Baim Wong yang kala itu masih menjadi suaminya. Namun, perempuan yang berprofesi sebagai model tersebut menegaskan bahwa keduanya mengobrol di kamar dengan posisi pintu tidak terkunci. Terlebih, Paula menegaskan ada asisten rumah tangga yang kerap mondar-mandir melewati kamar tersebut. Pun juga tidak ada kondisi terkunci. Anak saya bolak-balik, Mbak juga bolak-balik. Karena di situ saya hanya curhat ya mengobrol, ujar Paula. Paula menegaskan tidak memiliki intensi untuk berselingkuh, mengingat Nico dan suaminya berhubungan dekat. Dirinya juga menyatakan hanya meminta pendapat Nico perihal Baim Wong yang sering marah kepada dirinya. Berlama-lama kemudian, kabar berita perihal pengakuan Paula Verhoeven ini mendapat sorotan-sorotan dari Sobat Negeriku. Salah satu sorotan itu datang dari Yunira Dede. Komentarnya, Baim Wong itu nggak ada bersyukurnya punya istri sebaik Paula. Dulu aja dia jomblo akut, cewek-cewek ninggalin dia, hanya Paula yang nerima dia. Ada juga komentar lain dari Sobat Negeriku, La Luna. La Luna mengatakan, gue jadi Paula sih bersyukur cerai sama Baim Wong. Dia terlalu baik untuk Baim. Terlepas dari pengakuan Paula Verhoeven yang mana yang tahu pasti hanya mereka berdua, kita doakan saja yang terbaik untuk keduanya dan tetap rukun demi kebahagiaan putra-putranya tentunya. Di posisi kedua, resenjepn.com diisi oleh berita politik, yang mana berita itu berjudul, muncul desakan lengserkan Gibran dari kursi Wapres, Boni bilang mustahil. Pengamat politik Boni Hargens menganggap munculnya desakan dari elemen masyarakat agar Gibran Rakabuming Raka dilengserkan dari kursi wakil presiden sebagai wacana yang sulit terwujud. Boni mengatakan hal tersebut menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar MPR RI mengganti Wapres Republik Indonesia, yakni Gibran Rakabuming Raka, dari kursi jabatannya. Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal semacam ini mustahil bisa terjadi, ujar Boni. Sebab, ujar Boni, Presiden Wakil Presiden merupakan duit tunggal yang dipilih secara bersama dan langsung oleh rakyat melalui pemilu.
Suatu hal institusional apabila ada upaya menggantikan wakil presiden di tengah jalan, ujar Boni. Boni juga mengatakan bahwa tidak ada satupun aturan di dalam Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memperbolehkan seorang wapres diganti. Boni bahkan menyebut pasal 7A UUD 1945 hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan. Menurutnya, beberapa dasar pemakzulan itu dilakukan apabila satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, hingga tindak pidana berat lain. Kabar berita perihal munculnya desakan agar Mas Gibran ini dilengsarkan dari kursi jabatan seorang wapres mendapat sorotan tajam dari Sobat Negeriku. Sorotan itu datang dari Bondan Pro. Wah, itu yang kami inginkan, ganti aja wapres gabut. Tak mau ketinggalan, ada juga komentar lain dari Losari SD. Usul yang bagus, ganti dengan yang kompeten dan cerdas. Kami mau yang muda tapi kompeten, bukan yang kerjaan dicarikan bapaknya. Apapun itu, mau itu bentuk desakan, semoga ini menjadi titik balik seorang Gibran Rakabuming Raka agar bekerja lebih baik. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Berita itu perihal P3K. Beritanya berjudul, kasus viral ini harus jadi pelajaran seluruh P3K. Jangan main-main. Hingga saat ini masih ada jutaan honorer yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebagian diantaranya sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2. Sebagian dari honorer yang lulus dari seleksi P3K tahap 1 sudah diangkat menjadi ASN. Dalam setiap acara penyerahan SK P3K, kepala daerah senantiasa menyampaikan pesan agar mereka bekerja lebih serius karena sudah menjadi seorang ASN. Nah, kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para P3K di seluruh Indonesia. Bahwa meski sudah berstatus ASN, seorang P3K bisa juga dipecat di tengah jalan saat masa kontrak kerjanya belum habis. Seorang guru sekolah dasar berstatus ASN P3K di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berinisial AS, dipecat karena melalaikan tugasnya. Oknum guru P3K itu dipecat karena tidak menjalankan tugas selama 100 hari kerja berturut-turut, yang dibuktikan dengan absensi sekolah, ujar Kepala Bidang Penegakan Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Lombok Timur, Bapak Ahmad Sazali. Oknum guru P3K itu mengajar di salah satu SDN di wilayah Kecamatan Terara. SK pemecatannya ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin, ujar Ahmad Sazali. Kabar berita perihal pemecatan P3K yang meskipun sudah berstatus ASN ini mendapat komentar-komentar tajam dari para Sobat Negeriku. Salah satu komentar tajam datang dari akun bernama Sandro. Astaga, sudah dikasih pekerjaan malah nggak bersyukur ya. Masih banyak yang ingin jadi P3K. Ada juga komentar lain yang tajam dari Sobat Negeriku Desparado. Semoga semua masyarakat Indonesia mendapatkan kerja yang layak. Dari kasus ini sebaiknya para P3K yang akan mungkin sedang menjalani proses pengangkatan dapat benar-benar serius ketika dirinya sudah menjadi seorang ASN, dan hal ini menjadi pembelajaran untuk kalian para P3K.
Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjapan.com di pekan ini. Untuk kalian jangan sungkan-sungkan untuk komentar, like, komen, hingga subscribe akun YouTube. Aplikasi JPNN sudah bisa kalian download di Play Store maupun di App Store. Khusus untuk akun YouTube, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru di JPNN. Saya Anam berserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di reactionjapan.com pekan depan. Bye.